Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمة بخير دين شرك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول تبارك الله وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jemaah yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kehidupan. Alhamdulillah, kita masih bisa bermuajahah dengan sesama bangsa manusia. Kanan kiri kita terlihat ada manusia. Kalau terlihat mungkar nakir berarti sudah di alam kubur, di alam barzah. Artinya kalau masih hidup berarti masih menjalani ibtila, masih menjalani ujian, baik berupa kehidupan ataupun kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi diciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Kita harus sering-sering ulang ucapan makalah yang disampaikan oleh Syekh Fudail ibn Iyad rahimahullah, bahwasanya beliau menyampaikan ahsanu amala, yang dimaksud dengan amalan terbaik adalah akhlasuhum niyatan, yang paling ikhlas niatnya, wa aqrabahum sunnatan, dan yang paling dekat dengan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat dan salam tentunya kita sampaikan, kita bacakan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beliau adalah manusia yang pernah pergi ke surga dan kembali lagi ke dunia untuk memerintahkan kepada kita, menyampaikan isyarah-isyarah, tanda-tanda atau syarat-syarat, kunci-kunci yang memudahkan jalan pintas untuk bisa sampai ke surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya
Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya kunci untuk masuk surga adalah salat. Ya, dengan banyak isyarah lah, dengan banyak isyarah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini setelah bergumul dengan beberapa diskusi, bergumul gayanya cacat. Setelah berdiskusi yang enggak sampai pada kesimpulan gitu kan. Yang kesimpulannya disepakati terserah sama yang ngajak diskusi. Kita malam ini mau ngobrolin tentang apa? Karena hari-hari tentang dialog al-hiwar fil Quran, dialog yang ada dalam Al-Quran telah kita selesaikan dalam kurun waktu pertemuan 1 tahun. Amazing ya, 1 tahun gitu. 14 pertemuan lebih tepatnya 14 pertemuan. Enggak pada gitu kan? Dan enggak ada yang protes karena enggak punya data. Kalau punya data proses ya kan? Itulah haknya para jamaah itu dapat data yang valid. Karena dengan validitas data yang baik, seorang pemimpin bisa menentukan kebijakan yang tepat. Wah, ya kan? Kalau datanya udah dimainkan dengan 138 miliar, ya hacker cupu itu ya. Masa mau nge-hack cuma minta ganti 183 miliar. Itu hacker pemula itu, atau hacker orang dalam, jangan-jangan apa namanya, patut diduga ya kan, patut diduga ya. Ya, tapi memang begitu kita itu masuk ke Google, itu udah nggak ada privasi, udah nggak ada rahasia ya kan? Walaupun ada konsep privasi apa namanya, kemudian ada konsep password. Halah, om saya buka HP, beberapa HP nih yang pernah saya daftarkan pakai email saya, ketahuan tuh buka HP, ya kan? Di HP yang satunya tuh ini apa namanya, akun atas nama Abdurrahim, ya kan, yang digunakan untuk buka Google, itu pernah diinstal di HP 1, 2, 3, 4, 5. HP-HP yang pernah saya install, bahkan HP yang udah gak dipakai itu masih kerekod, ya kan? Jadi jangan bilang privasi kalau udah masuk ke Google, udah nggak ada privasi lagi, ya kan? Kadang-kadang kan Google minta izin untuk mengakses HP, untuk mengakses foto, video dan suara, kadang-kadang ya kan? Tidak diakses. Kita foto-foto di mana, gitu kan? Memang sih enggak ke teman enggak, tapi Google langsung perhatian ke sama kita, ya kan? Nampilin tuh foto tanggal sekian, ya kan? Galeri tanggal sekian. Baik teman-teman, akhirnya setelah melalui istikharah yang panjang, sepanjang awal ketemu orang kemarin ya, setelah menimbang, memikir, memperhatikan, menimbang, ya kan, kemudian memutuskan dan menetapkan. Kita malam ini mulai malam ini kita akan membaca tema, judulnya Nidaul Habib. Apa guys? Nidaul Habib. Ayo, di sini siapa yang anaknya namanya Nida? Enggak tahu dia sebenarnya. Coba takoni, aku mau ngomong, enggak ngerti ya. Apa tema kita? Nidaul Habib, ya. Nidaul Habib. Apa itu Nidaul Habib? Nida artinya panggilan. Ya. Habib itu kekasih. Ya kan? Sebenarnya datang Habib itu orang yang kita sukai. Nyebut-nyebut Habib lagi rame ya, kita nggak ikut-ikutan ya, serahkan kepada para ahlinya aja lah ya kan. Tapi memang yang perlu kita pegang itu adalah makalah kalau mendengar apapun ya kan, karena Rasulullah, Allah SWT kasih batas tuh. Allah SWT kasih batas kemuliaan itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ya, yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa, ya kan, yang paling bertakwa, bukan yang paling apanya gitu, yang paling kaya bukan, yang paling ganteng bukan ya.
Yang paling mulia dan paling tahu. Para ulama mengatakan asyarafu bil adabi, kemuliaan itu dengan adab dan etika, la bil nasabi, bukan dengan kenasaban. Walaupun Islam tetap memperhatikan nasab, karena ulama setelah melakukan riset, ya kan, kemudian menyimpulkan 5 maqasidus syariah, 5 tujuan syariat. Salah satu di antara 5 itu ada hifdun nasal, menjaga keturunan, ya, menjaga keturunan. Baik, kita malam ini akan membincangkan apa itu, yaitu nidaul habib. Apa nidaul habib? Panggilan kekasih. Siapa yang dimaksudkan kekasih di sini? Yang dimaksudkan kekasih di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya, ya kan, panggilan habib artinya panggilan penuh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan penuh dengan perhatian. Apa yang dimaksud dengan habib ini? Yaitu panggilan-panggilan Allah kepada orang beriman dalam Al-Qur'an dengan skema, dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Akan membahas ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu selesai, kita akan lanjutkan dengan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Setelah itu selesai, kita akan bahas ya ayyuhan nabi, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah ya ayyuhalladzina, ya ayyuhal kafir, atau ya ayyuhalladzina kafaru, kalau ada panggilan-panggilan selain yang 3 tadi, ya. Baik, setelah dilakukan searching pada mesin pencarian di Maktabah Syamilah, ditemukan 89 ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berapa? 89 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berapa? 89. Jangan dibeli ya angkanya ya, karena belum tentu tembus, ya kan? Dan nggak perlu dihitung-hitung, ya kan? Karena sebagian orang dulu itu pernah ada satu masa kalau dengar angka itu udah beringsakan. Kadang-kadang nanya angka sama orang gila, ya kan? Nomor piro sing metu gitu. Kapan itu? Zaman ketika perjudian mendapatkan legalitas di Indonesia, yang berkedok sumbangan sosial, ya kan? Sumbangan sosial. SDSB. Di keluarga saya ada korbannya itu. Belum pernah tembus. Belum pernah tembus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, ya kan? Teman-teman, yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 104. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Al-Baqarah ayat 104. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman, di antara para ahli tafsir, di antara para penulis tafsir, ya, Imam Asy-Syaukani misalnya, ya, saya menemukannya di kalimat yang atau hadis atau riwayat yang dikaitkan dengan ya ayyuhalladzina amanu itu dinukil oleh Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Itu adalah salah satu kitab tafsir apa? Fathul Qadir. Kalau nggak salah riwayatnya begini. Idza marartum biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kalian melalui ayat firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu fa asghi sam'aka, maka fokuskanlah pendengaran kalian. Fa innahu khairun yu'mar, karena sesungguhnya setelah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah ada kebaikan yang diperintahkan. Ada apa? Ada kebaikan yang diperintahkan. Au syarrun, atau keburukan,
dilarang darinya. Ya. Jadi setiap setelah firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, setelah firman Allah ya ayyuhalladzina amanu akan ada khairun yu'mar, ada suatu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, au syarrun atau keburukan yunha anhu yang dilarang. Jadi ini jadikan kaidah ya, jadikan pegangan, karena ini akan kita terus teliti. Benarkah riwayat atau ucapan setelah firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya, fa asghi sam'aka, maka kuatkanlah, fokuskanlah pendengaran kalian. Fa innahu khairun yu'mar, karena setelah itu akan ada kebaikan yang diperintahkan. Au syarrun yunha anhu, atau keburukan yang dilarang. Baik, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Silakan boleh dibuka. Kalau buka bawa mushaf. La taqulu. La taqulu. La artinya janganlah, ya kan? La taqulu, janganlah kalian mengatakan. Janganlah kamu katakan. Ra'ina, jangan kamu katakan ra'ina. Jangan ucapkan ra'ina kepada siapa? Di sini ya la taqulunya kembali atau dimaksudkan jangan kalian katakan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jangan katakan kepada Nabi Muhammad ra'ina. Ya. Jangan ucapkan kepada Nabi Muhammad kata-kata ra'ina. Walakin wa qulu unzurna, wa qulu unzurna, akan tetapi katakanlah unzurna, wasma'u, dan dengarlah, walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang pedih. Benarkah ada kebaikan atau keburukan yang dilarang? Ada larangan enggak di sini? La, janganlah, artinya berarti larangan. Benar, udah itu berarti ketemu. Jangan, larangan. Ada keburukan yang dilarang, ya kan? Au syarrun yunha anhu, ada keburukan yang dilarang. Keburukan apa? Keburukan mengatakan ra'ina. Dalam terjemah depak biasanya dikasih judul itu. Judulnya ketidaksopanan orang-orang Yahudi kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Temanya di ayat ini. Ini kalimat nggak sopan, ya kan? Bagaimana dia menjadi kalimat nggak sopan? Ya kan? Dalam suatu riwayat, kata ra'ina atau kata ra'ina itu memiliki dua potensi makna. Dalam bahasa Arab, ya, ra'ina berarti sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Aslinya dalam bahasa Arab. Tapi tadi siapa yang ngomong? Siapa yang mengatakan ini? Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi berbahasa Arab atau enggak? Enggak. Pakai bahasa apa? Suryani. Bukan. Bahasa Ibrani. Salah satu bahasa Samawi. Ya kan? Yang di Indonesia dikenalkan kepada kita. Nah. Ada yang pernah dengar bahasa Ibrani? Saya perdengarkan. Perhatikan perbedaannya. Saya hanya bisa satu kata. Itu juga saya harus belajar. Saya akan ucapkan kalimat ini dalam 3 bahasa. Saya akan ucapkan dalam bahasa Arab, kemudian saya akan ucapkan dalam bahasa Suryani, yang ketiga saya akan ucapkan dalam bahasa Ibrani. Ya kan? Satu, yang paling mudah, kata salamun.
salam. Ya, salam. Pasti udah pernah nih kalau dalam bahasa Suryaninya bunyinya gimana? Pakai shot, shalom. Pernah dengar dong? Halo, ya kan? Nah, itu bahasa apa? Suryani pakai shot, shalom. Biasanya yang mengucapkan siapa? Orang Nasrani. Kalau lagi membuka pembicaraan, shalom. Itu bahasa Arabnya salam. Bahasa Ibraninya pakai shin. Kalau dalam pendekatannya pakai bahasa Arab, shalom, gitu. Itu bahasa Ibrani. Artinya sama. Kesejahteraan atas kamu, ya kan? Keselamatan atas kamu. Cuman satunya menggunakan bahasa Arab, satunya menggunakan bahasa Suryani, atau mungkin bisa juga kalau nggak Suryani berarti bahasa Nazaret. Nazaret itu apa? Hah? Ya, nama daerah ya kan? Bahasanya kan Suryani kalau nggak salah ya. Nah, dalam bahasa Ibrani bilangnya shalom, bilangnya shalom pakai shin, artinya sama. Boleh nggak kita ketemu orang sesama orang Islam bilang salam? Boleh. Tapi Rasulullah mengajarkannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa rujukannya? Dalam Al-Quran disebutkan itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu para malaikat yang akan menyampaikan pesan adab kepada, di sebagian riwayat sepupu, di sebagian riwayat ponakan, kepada seorang nabi yang secara terah masih keluarganya Ibrahim, yaitu Nabi Lut, ya kan? Nabi Lut. Qalu salamun alaikum, gitu kan? Qalu salam. Ini yang bukan di surat Al-Furqan ya, bukan yang surat Al-Furqan yang qalu salam. Goodbye. Kalau qalu salama itu dalam surat Al-Furqan artinya goodbye. Kalau kalian bertemu dengan orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, kemudian menyampaikan pesan-pesan yang enggak ada maknanya, qalu salama. Goodbye aja ya. Saya lewat aja ya, gitu. Baik. Tadi kata ra'ina dalam bahasa Arab artinya apa? Nah, sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Dikira atau dikala para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan digumamkan, seakan-akan menyebut ra'ina, padahal mereka mengatakan ru'unah. Nah, ru'unah. Jadi nggak sopan kan? Nggak sopan. Mereka menggunakan kata yang mirip, ya kan? Ada yang mengatakan ru'unah itu bahasa Ibrani yang diucapkan dengan kemiripan pelafatan di kalangan orang Arab. Di depan para sahabat kan pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Sedangkan orang Yahudi bisa bahasa Arab, bisa bahasa Ibrani. Sehingga karena kedekatan bahasa ini, saya baru ngerti, ya kan? Karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu berinduk pada moyang yang sama, sehingga kalau orang serius, orang memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik, itu bisa belajar bahasa Ibrani dengan cepat. Seperti yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit, kalau nggak salah, atau siapa nama sahabat yang belajar bahasa Ibrani, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW belajar bahasa Ibrani untuk apa? Untuk mengetahui, ini gara-garanya nih, mereka ya menggunakan kalimat yang terdengar sama dalam bahasa Arab tapi maknanya berbeda dalam bahasa Ibrani dan mengandung ejekan, ya, mengandung ejekan. Kata rumunah berarti jahalah, kebodohan. Jangan katakan, orang-orang Islam nggak boleh mengatakan kata, ya kan?
tidak boleh mengatakan kata-kata yang memiliki konotasi negatif pada orang yang pada bahasa yang lain. Makanya boleh nggak kalau ada teman kita atau kita itu sebagai orang Islam, misalnya saya sebagai pejabat, dan yang kita sering itu para pejabat setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung ya kan shalom, bukan salam, shalom. Shalom itu boleh ya, shalom. Kemudian apa? Ada 4 itu. Hah? Nama budaya. Nama budaya. Terus satu lagi? Mohon swastiastu. Oh ya kan? Boleh nggak sih sebenarnya orang Islam mengucapkan itu? Tidak boleh. Ya kan? Sebenarnya boleh nggak? Ada nggak fatwanya Majelis Ulama Indonesia? Kayaknya ada. Ada. Ada kan? Ayatnya ada. Terlalu semangat saya. Nanti pas batuknya tolong diedit ya. atau gini, gitu kan? Atau bunyi mbek gitu. Gimana Pak Haji? Monggo. Salam seperti itu sudah dipatwakan oleh MUI Arab. Karena memang ayat itu jelas bahwa pengucapan salam itu ada satu orang yang Yahudi salam kepada Rasulullah pakai salam bukan kepada yang diajarkan. Ya. Tidak membawa berkah. Nah, itu sebenarnya sama tuh ayat ini nih sebenarnya. Jangan ucapkan ro'ina, tapi suruh ucapkan unggurna. Jangan ucapkan shalom, tapi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau audiensnya non muslim gimana? Saya nih Menteri Agama. Sebagai Menteri Agama gantinya Pak Yakut nanti ya. Ya. Kita tunggu. Saya kemarin udah dapat telepon dari Pak Prabowo saya. Ya. Bro, jadi Menteri Agama ya? Siap. Kan saya Menteri Agama, agama yang diakui di Indonesia. Ya kan? Bukan Menteri Agama Islam kan saya? Menteri Agama, bukan Menteri Agama Islam kan? Beda kalau di Arab. Di Arab menterinya Menteri Agama Islam. Oke? Di sini kita mengurusi banyak agama yang diakui di dalam dalam dasar negara. Pancasila itu apa? Pada undang-undang dasar itu apa? Ya kan, dalam konstitusi ya kan? Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam penjelasannya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bukan perspektif kita sebagai orang Islam, tapi perspektif konstitusi. Penjelasannya adalah ada 6 agama dan 1 aliran kepercayaan yang diakui. Ya kan? Hanya 1 yang nggak boleh di Indonesia, komunisme. Ya kan? Komunisme. Secara ini nggak boleh, tapi komunisme nggak boleh, sosialisme main gitu. Ya kan, sebagai sistem ekonomi. Ya kan? Ya nggak apa-apa lah ya. Beda antara komunisme dengan sosialisme. Iya, memang beda. Memang nggak kita nggak pakai komunisme ya kan, di sistemnya, tapi secara ekonomi pakai hukum apa? Ya kan? Secara ekonomi, sistem ekonomi Indonesia pakai apa? No, kalau sistem ekonomi Pancasila kita nggak ada yang miskin, Pak. Liberal. Nah, iya. Tapi nggak dilaksanakan ya kan? Dulu ada namanya demokrasi Pancasila. Ya kan, sekarang mana demokrasi Pancasilanya? Tinggal demokrasi itu, Bang. Nah, tapi kita kembali tadi ke ayat dulu ya. tentang ketuhanan, ya kan? Tentang ketuhanan Indonesia. Saya nih kalau nanti jadi Menteri Agama, kan saya akan diundang juga itu oleh penganut agama lain. Saya memang bisa mendelegasikan apa sih kalau di Menteri Agama itu bagian yang mengurusi agama Kristen, Katolik, ya dirjen, ya kan? Saya kan bisa aja dulu dirjennya, gitu. Tapi kan mungkin aja saya akan hadir langsung di sana. Lalu apa yang perlu saya ucapkan sebagai orang Islam ketika saya diundang oleh misalnya teman-teman Kristen Protestan atau Kristen Katolik? Di hadapan mereka saya akan ucapkan apa? Nah, ya kan? Saya boleh nggak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Saya yakin mereka bisa jawab. Boleh.
Salat secara hukum agama nggak boleh. Saya punya kiai dulu sudah diminta untuk jadi menteri agama, itu nggak mau karena ya berat, nggak tahu kalau ada dirjen urusan agama. Jadi dia nggak mau jadi menteri agama karena beratnya ucapan itu. Padahal sebenarnya boleh mengucapkan ya, assalamu ala manittaba'al huda. Itu kalau kepada non muslim boleh begitu, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi salamun ala manittaba'al huda. Dalilnya apa? Dalilnya surat Rasulullah SAW kepada raja-raja, ya kan? Surat Rasulullah kepada raja-raja, kepada Heraklius, kepada raja-raja yang di luar Islam, ya kan? Beliau surat salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Bagaimana kalau kemudian mereka yang mengucapkan kepada kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Abdurrahim, dan muslim bilang gitu. Dan di Indonesia ini sangat fasih, banyak orang-orang muslim yang fasih menggunakan lafaz-lafaz yang identik dengan Islam, bahkan kadang-kadang astagfirullah, masya Allah, subhanallah, gitu kan. Fasih, tinggal syahadat aja yang belum. Nah, gimana kita jawabnya? Ya kan? Ada tuntunannya, ya kan? Jawabnya wa alaika, nggak pakai salam. Wa alaika, jawab, nggak usah bengong, ya kan? Wa alaika jawabnya. Itu ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Nah, kita kembali kepada ucapan idza marartum biqaulihi ta'ala, kalau kalian membaca, melewati bacaan suatu bacaan ayat ya ayyuhalladzina amanu fa asghi sam'aka, maka tajamkanlah, fokuskanlah pendengaran kalian. Fa innahu khairun yu'mar, karena setelah ya ayyuhalladzina amanu khairun yu'mar, ada kebaikan yang diperintahkan. Atau syarrun yunha anhu, atau keburukan. Di ini pada segmen ini adalah apa? Syarrun yunha anhu, ada larangan, ada keburukan yang kita dilarang. Apa keburukannya? Mengucapkan kepada Nabi Muhammad ra'ina. Lah, apakah ayat ini jadi mansukh, guys? Halo? Kan Nabi Muhammad SAW sudah nggak ada, ya kan? Gimana? Apakah ayat ini masuk dalam kategori ayat-ayat yang dimansukh? Karena nanti kemudian setelah ayat ini, setelah firman Allah Subhanahu wa taala yang ini di ayat 106, Allah ayat Quran menyebutkan tentang nasakh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Itu kan ayat tentang nasakh, ya kan? Ayat tentang nasakh. Ada dalam ilmu tafsir, ya, ada dalam ilmu tafsir itu ada istilah nasakh wal mansukh. Ayat mana saja yang kami nasakhkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Yang dinasakh diganti dengan yang lebih baik. Nah, pertanyaannya nanti kita cek pada kitab-kitab dengan genre nasikh wal mansukh. Mana menurut para ulama yang ayat-ayatnya dinasakh lafadznya, dinasakh hukumnya? Nah, ya kan? Ada ayat yang dinasakh lafadznya, dinasakh hukumnya. Tulisannya dihilangkan, hukumnya dihilangkan. Ada yang ayat dinasakh, ayatnya dinasakh, teksnya dinasakh, hukumnya tetap berlaku. Ada, ya kan? Ada. Nanti menambah hazanah kita tentang ilmu tafsir, ya kan? Tentang ilmu tafsir pada nasakh wal mansukh, ya kan? Mau tahu? Saya buka kuliahnya setiap hari Ahad, ya kan? Ada perkuliahannya di Ma'had Al-Husna, di Ma'had Al-Ihsan, ya kan? Saya salah satu dosennya.
sama Ustaz Taufikur Rahman Sudah. As-Sudani. Sebenarnya As-Sundawi ya. Al-Ciamisi. Kalau saya Al-Palembangi ya. Atau Al-Jaluri, orang jalur. Ya. Maharnya apa sih? Ma'had Tadris Lughat Al-Arabiyyah wal apa ya? Tadris Lughat Al-Arabiyyah wa Thaqafah Islamiyah Al-Ihsan. Ada di Jalan Perjuangan Tambun Selatan di kantor Al-Kahfi. Itu ada ruang-ruang kuliah sekarang. Udah dapat infonya? Waduh, ini harus dimarahin orang-orangnya. Seharusnya menginfokan ini harusnya dimarahin nih kalau Pak Aris sampai belum datang nih. Karena nanti saya tanya Pak Isman datang enggak? Ya, itu udah mulai ini tahun kedua. Udah perjalanan tahun kedua. Baik, itu iklan. Nah, yang iklan tadi boleh dipotong terus kirimkan ke saya biar buat laporan. Bahwasanya ikut mengiklankan, ya kan? Ya, tiap pada kesempatan menginformasikan, ya kan? Dimanapun, sebagai employee dimanapun, di Anur sebagai employee promosi, ya kan? Mau promosi yang sekolah yang baru kejauhan di sininya ya. Baik, coba kita lihat. Nanti kita lihat ya. Nah, pertanyaannya adalah la taqulu ra'ina, jangan kalian katakan ra'ina kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, permasalahannya hari ini apakah ayat ini masih berlaku untuk kita? Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak lagi bersama kita. Kan itu pertanyaan, ya kan? Dan saya belum dapatkan jawabannya, ya kan? Adakah jawabannya? Ayat ini berlaku nggak? Berlaku tetap ya. Tidak ada ayat yang tidak berlaku kecuali menurut para ulama masih berlaku. Nanti bagaimana cara kita melihatnya ya? Kemudian orang Yahudi mengatakan rukunah yang berarti kebodohan yang sangat atau sangat bodoh sebagai ejekan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nih, ya kan? Kalau ngejek Nabi, apakah dibatasi masih hidup dan sudah meninggal? Halo, esensinya, maqasidus syariahnya adalah hifdzuddin, ya, menjaga agama. Jadi ayat ini udah kita temukan tuh jawabannya, enggak dinasakh. Karena esensinya adalah dilarang menghina Nabi Muhammad SAW atau mengucapkan kata-kata atau diksi yang bisa difahami sebagai ejekan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ada satu waktu beberapa tahun yang lalu ada seorang kiai yang rambutnya gondrong, ya kan, keceplosan, ya kan, mengungkapkan kalimat yang mengandung unsur atau difahami oleh masyarakat mengandung unsur tidak sopan kepada Nabi Muhammad SAW, di demo, diprotes. Itu karena ayat ini masih berlaku. Paham? Halo? Nah, di sini apakah hanya cukup pada ucapan? Bagian daripada menghina Nabi Muhammad apakah harus ucapan? Enggak. Tulisan juga berlaku. Goresan karikatur. Kenapa kita dulu protes? Karena kita baru bisa protes. Belum bisa ngirim nuklir. Belum bisa ngirim pasukan yang di depannya ada di negara mereka dan di belakangnya ada di negara kita. Kita bisanya demo doang. Yang kita lakukan, ya kan? Untuk menunjukkan bukan kepada yang menghina, untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW kita masih ada di pihak beliau, ya kan? Emang Nabi Muhammad melihat kalau dengan situasi itu, yang kemarin duduk di sini ngerti itu jawabannya, ya? Emang Nabi Muhammad lihat kalau kita melakukan pembelaan? Walaupun mungkin bagi orang yang dalam tanda kutip pesimistis, apa manfaatnya menunjukkan, mendemonstrasikan
tidak setujuannya. Apakah kemudian si karikatur itu, si orang yang bikin karikatur kemudian berhenti dengan karikaturnya? Enggak. Berhenti enggak? Orang-orang yang menghina Nabi Muhammad dengan karikatur, yang menghina Nabi Muhammad dengan diksi-diksi negatif, berhenti enggak mereka? Enggak. Apakah kemudian ada manfaatnya bagi kita melakukan itu? Ada. Ya, harusnya ada. Untuk apa? Untuk sekedar meyakinkan diri kita dan memperlihatkan kepada Allah dan Rasulnya kita masih pada sisi yang benar, pada sisi yang berbeda dari Muhammad SAW. Nah, dalilnya adalah Nabi Muhammad melihat, atau sekurang-kurangnya Nabi Muhammad mendapatkan penglihatan, atau apa yang kita lakukan itu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bukan aneh yang ngomong, bukan ablo yang ngomong adalah ayat Al-Quran halaman 203 ayat 105 posisi sebelah kanan, baris berapa? 11 ya kan? Kemarin udah dengerin, silahkan cek kalau nggak percaya, ya kan? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramalah kalian. Surat At-Taubah ayat 105. Kalau nggak ngerti halamannya, takut halamannya beda. Ya kan, karena boleh jadi cetakan mushafnya berbeda ya. Surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, akan melihat, ya kan? Fi'il apa? Fi'il mudhari', ya kan? Memang ada sa'nya. Sebagian mengatakan kalau ada sa'nya itu adalah untuk menunjukkan di waktu yang akan datang. Ya, di waktu yang akan datang, bukan di waktu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nabi Muhammad SAW sekarang apakah masih hidup? Halo? Masih. Di mana? Saya pengen ketemu biar jadi sahabat. Di Solo mana? Ayo, emang Nabi Muhammad masih hidup? Halo, jawab dong, biar asik gitu loh ngaji. Masih hidup atau sudah? Nggak berani ya bilang wafat ya. Saya lagi nungguin nih. Nabi Muhammad wafat ya? Meninggal nggak? Ada ayat yang menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah tidak akan mati. Hidup di sisi Allah, dan mendapat rezeki. Orang-orang yang jihad. Itu ada di surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya kan? Orang-orang yang berjihad. Ya kan? Kita mau spesifik lagi nih, Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad kan nggak meninggal, tapi berpindah ke posisi yang lebih tinggi. Intaqala ila rafiqil a'la. Ini kalau yang kemarin dengerin kuat nih anunya, apa namanya? Mailinnya, ya kan? Ingatannya, memorinya menguat tuh, ya kan? Karena para ulama menyebutkannya intaqala ila rafiqil a'la, berpindah ke tempat yang lebih tinggi, lebih mulia dari manusia di sisi manusia lainnya, kemudian menjadi manusia yang berpindah ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat yang sering kita ucapkan untuk saudara-saudara kita, ya kan? Rajian, ya kan? Sebagai apa? Sebagai pengharapan, sebagai tamani, sebagai pengharapan. Ya, semoga diterima di sisinya. Sisinya mana? Ya kan? Sisi kanan atau sisi kiri, sisi surga atau sisi neraka, ya kan? Tapi kan kalau diterima di sisinya, dimaksudkan adalah di sisi kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Danta ya, clear? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi Muhammad SAW, ya kan? Diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sekarang ataupun nanti ketika akan bertemu kita dengan di akhirat. Dan ada hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani
ditempatkan di babul masajid. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya ujur a'mali ummati." Dalam satu hadis, dalam satu riwayat, ya kan? Ditampakkan kepada aku pahala perbuatan-perbuatan umatku. Ada yang mengatakan ditampakkan kepadaku perbuatan-perbuatan umatku, bukan pahalanya, ya kan? Sampai seorang laki-laki yang mengelap debu di pojok musolanya. Ini kan ada debunya nih. Kalau kita lap, kita bersihkan, itu dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti ayat ini tidaklah dinasakh, tetap berlaku hukumnya, merujuk kepada maqasidus syariah, tujuan daripada syariat, yakni apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya sampaikan tadi di awal, redaksi yang digunakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, atau redaksi yang tertulis di Fathul Qadir, yang tadi idza marartum, ya. Redaksinya adalah dari Ibnu Mas'ud, ya. Dari Ibnu Mas'ud, "Ana rajulan atahu", bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan sahabat mendatanginya. Faqala, laki-laki tadi mengatakan, "Uhud ilayya", ya. Ajari aku dong ilmu yang keren. Kira-kira gitu artinya. Faqala idza sami'ta, kalau kamu mendengar Allahu yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'au'i sam'ak, maka tajamkanlah pendengaranmu. Fa innahu khairun yu'mar, fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Akhrajahu Abu Nu'aim fi Dalail. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas mengatakan, ra'ina bilisanil yahud. Ra'ina dalam bahasa Yahudi artinya as-sabbu al-qabih, yaitu caci maki yang buruk. Ucapan yang sama, ra'ina, ya kan? Kalau tadi dalam penjelasan yang sebelumnya, mereka tidak menggunakan ra'ina tapi menggunakan ru'una, ya kan? Menggunakan ru'una. Tapi Abdullah bin Abbas katakan, ra'ina inilah tadi yang saya katakan, yang saya jadikan contoh tadi, kata salam, ya kan? Tapi maknanya masih sama, ya. Sedangkan yang ini kata ra'ina adalah bilisanil yahud atau bilisanil yahud, dan dengan bahasa orang Yahudi, yakni bahasa Ibrani, ya. Artinya as-sabbu al-qabih, ya. Caci maki yang buruk. Wa kana al-yahud yaquluna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirran, ya. Hal ini dilakukan oleh orang Yahudi, mengucapkannya untuk Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi, secara lirih, sirran. Seperti seseorang yang menjadi imam, kemudian membaca Al-Fatihah dan basmalahnya nampak seperti tidak dibaca, tapi padahal dibaca dengan lirih. Gimana kalau orang nggak sama sekali benar-benar nggak baca? Boleh enggak? Sah enggak Al-Fatihahnya? Halo, sah enggak? Menurut mazhab, Menurut madhab siapa? Ya tuh, menurut madhab Maliki. Tapi kan kita rata-rata orang Indonesia madhab Syafi'i, ya kan? Rata-rata, walaupun pada gak ngerti, ya kan? Kita juga nggak seyakin itu, gitu kan? Nah, bahkan mungkin sebagian kita nggak perlu pakai madhab, ya kan? Langsung ke Rasulullah, ya kan? Nah, jadi kan? sunnah. Iya, enggak kali ya boleh kembali langsung ke Al-Quran dan hadis. Nah, langsung dikatakan sama Bang Kiai kita, kalau gitu, kalau minum air panas gak usah dituang di cangkir, langsung dari ceretnya. Kan gak mungkin, ya kan? Karena kita gak mungkin langsung ke Al-Quran ke hadis, gak mungkin. Itu adalah kemustahilan.
pasti dia melalui jalan-jalan yang panjang. Kalau dalam bahasa bisnis, dalam bahasa customer service, itu namanya customer journey. Perjalanan customer yang pasti perjalanannya jauh itu. Karena dia pasti belajar di universitas atau mungkin mulazamah dengan syekh tertentu, dia mendengar dari syekhnya, kemudian syekhnya atau dosennya mendengar dari dosen dia sebelumnya, mendengar lagi, terus begitu kan nggak mungkin. Kalau gitu you nggak usah kuliah aja, you nggak usah ngaji, you nggak usah mulazamah. Kalau bisa langsung ke hadis kan Al-Quran, kan pasti kita ngaji dulu, baca kitab-kitab juga. Itulah bersanad namanya, ya kan? Cuman kita aja yang nggak dapat ijazah sanad, gitu kan? Siapa sanad ilmu kita nggak bisa nyebutin. Kalau saya sanad ilmiah, saya kepada guru saya di pesantren As-Salam, saya kepada dosen-dosen saya di Libya, kan gitu. Kan dosen-dosen saya kepada di Libya nggak nyebutin kepada siapa lagi, ya kan? Nggak menyebutkan. Tapi secara aksiomatik berarti ada tahapan-tahapan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya kan? Jadi pelajarannya adalah kita satu, jangan mengucapkan kata-kata yang memiliki apa? Memiliki dua arti, dua penafsiran. Apa sih kalau dalam bahasa Indonesia? Jangan mengucapkan kata-kata yang bisa bermakna ganda. Ya, jangan mengucapkan kata-kata yang bermakna ganda. Ya kan? Karena itu berpotensi, ya kan, mengandung hal-hal yang tidak baik, ya kan? Misalnya apa? Ya kan? Kalau dalam balaghah kalau nggak salah namanya tauriyah, ya kan? Tauriyah itu makna ganda, ya kan? Tapi bukan pada hal yang darurah. Rasulullah pernah melakukan tauriyah, ya kan? Dan Nabi jika kalimat ini bisa dikatakan tauriyah, gini, Nabi Muhammad SAW kan dikenal as-siddiq, nggak pernah bohong. Suatu saat dalam perjalanan hijrah ke Madinah, beliau ditanya sama orang, di mana orang ini diduga telah mendengar isi sayembara orang Quraisy. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad dan sahabatnya hidup atau mati, maka akan diberikan hadiah 200 ekor onta. Bukan 100 ekor onta, 200 ekor onta. Dan itu kekayaan yang sangat berlimpah di abad 7, di abad 8. 200 ekor onta itu. Orang itu bersemangat, dia kan berburu, termasuk Waraqah yang terjerembab 3 kali itu. Ya, kemudian dijanjikan setelah dia masuk Islam, dibilang nanti kamu akan memakai jubah Kisra, jubah pimpinan Persia. Ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Persia, untuk Umar bin Khattab ingat hadis Nabi Muhammad. Lalu panggillah Suraqah sini, suruh pakai jubahnya ini sebagai pembenaran atas hadis Nabi Muhammad SAW, janji Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak boleh mengatakan ra'ina, lalu ada perintah wa qulu unzurna, katakanlah ungdurna, gunakan kata ungdurna, karena kata ungdurna tidak bermakna ganda. Dalam bahasa Arab maknanya itu, dalam bahasa Ibrani enggak ada, pada lisannya orang Yahudi enggak ada artinya, atau enggak ada kalimat yang berkonotasi negatif dengan kata ungdurna wasami'na wasma'na, ya kan? Nah, orang kalau kata ra'ina itu makna muradifnya adalah ungdurna wasma'na, sehingga sahabat menyangka ketika mengatakan ra'ina it fine, karena artinya adalah ungdurna wasami'na. Tapi ternyata orang Yahudi punya plesetan, sama kayak kita kalau dalam masyarakat, ya,
dalam ada circle-circle tertentu, misalnya Pak Aris sama Pak Asikin sama Pak Muiz kan, sama tiga. Itu mungkin punya bahasa yang hanya mereka bertiga tahu. Ya kan? Untuk mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Misalnya kan gitu. Ya kan? Ngode itu kalau ada jamaah yang keselin gitu kan. Nah, mereka ada itu bahasa yang cuma paham Pak Aris sama Pak Ali. Ya. Kadang-kadang nggak pakai bahasa, jangan pakai lirikan mata, ya kan? Untuk jangan diteruskan. Udah jangan diterusin kalau itu mah gitu. Enggak karena udah apa namanya? Udah biasa, ya kan? Udah punya kode tertentu. Kan ada gitu kan? Ada. Mungkin juga antara suami dan istri ketika anaknya pengen sesuatu untuk mengantisipasinya, mungkin si ayah dan si ibunya punya kode-kode khusus, ya kan? Misalnya Pak Ali sama bundanya Nida, ya kan? Kalau Nida lagi A, ya kan? Itu cukup lirikan mata, ya kan? Ya, beriin, kasih gitu kan? Tambahin uang jajannya, gitu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang dipahami. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi ya kan memaksudkan kalimat itu dengan kalimat yang lain yang mengandung isi ejekan dan ketidaksopanan. Maka pelajaran yang baik bagi kita adalah bagi orang-orang beriman, karena di belakangnya ada ancaman. Kalau kalian menutup diri dari kondisi, kalian tetap aja melakukan hal yang seperti itu bagian dari kekufuran, ya kan? Bagian dari menutup diri, ya kan? Kufur itu artinya menutup diri, ya menyelimuti dirinya dari satu kondisi agar tidak tidak terkena kondisi itu, maka dia mengkafir dirinya, menutupi dirinya. Karena kata kafir artinya menutupi diri dari kebenaran, dari perintah Allah dan Rasulnya. Bukan kafir dalam artian yang suka digunakan dalam diksi mengkafirkan orang, ya. Karena ada sebagian masyarakat yang menuduh masyarakat lain atau anak bangsa meyakini anak bangsa yang lain suka mengkafir-kafirkan orang, padahal orang yang dituduh suka mengkafirkan kafir itu juga enggak seperti persis presisi seperti itu, ya kan, misalnya. Sehingga kita juga nggak boleh menyebut nama orang si fulan kafir. Yang boleh apa? Karakteristik. Nggak boleh ta'yin. Nggak boleh saya itu mengatakan Pak Ali Asikin kafir, Pak Aris kafir. Ta'yin namanya. Ali bin Ah. Ali bin Ah. Nggak apa-apa kalau ahli bid'ah mah masih. Tapi kalau pasti di neraka nggak boleh. Ya. Si fulan pasti di neraka nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Kalau kita kan sesat neraka. Nah, itu tekstual. Nah, itu tekstual. Karena konteksnya nggak begitu, ya kan? Nggak begitu harusnya, ya kan? Karena dalam bahasa Arab kalimatnya itu kan semuanya nakirah, semuanya nakirah, ya kan? Semuanya nakirah. Jika setiap bid'ah adalah sesat, maka yang baca Al-Quran pakai mushaf itu sesat juga. Karena Nabi Muhammad SAW nggak pernah nyetak mushaf, ya kan? Ya enggak? Yang nyetak mushaf siapa pertama kali? Umar bin Khattab, ya kan? Desek-desek Abu Bakar lagi. Abu Bakarnya kekeh nggak mau. Karena Abu Bakar punya pengalaman itu nggak diperintahkan Nabi. Kata Abu Bakar, Umar, ente bikin proposal merelokasi Gunung Uhud lebih mudah aku terima dan aku laksanakan daripada engkau buat proposal untuk melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi. Itu kalimatnya, ya kan, gitu. Nah itu karena ada sentimen aja. Kita nggak boleh gunakan sentimen, ya, harus gunakan argumen. Oke, nggak boleh gunakan sentimen. Sentimen itu rasa nggak suka, rasa benci, ya kan, merasa di sebelah sana kurang benar, itu nggak boleh.
ya kan? Kita harus tetap pada kelapangan dada. Kalau orang lain nggak lapang, biarin. Yang penting kita lapang, kan begitu? Ya kan? Hidup kan semudah dan seindah itu diucapkan, dilakukan, ya beda. Ya kan? Ya kan? Ini tugas saya mengucapkan, ya kan? Agar ketika melakukan itu jadi mudah. Nah, saya nggak tahu 2 pekan yang lalu, ya kan? 2 pekan yang lalu saya hampir saja menerima tawaran ngambil KPR itu apa? Kredit perumahan. Ya, KPR, kredit perumahan rakyat, yang dikeluarkan oleh bank konvensional. Ya kan, syarat administrasi udah dibantu semua. Ya kan? Udah dibantu semua. Udah SP3K, udah disetujuin sama pihak bank. Tinggal tanda tangan saya. Ada yang japri, Ustadz, boleh nggak sih Ustadz? Saya itu diminta menyampaikan materi tentang riba, tapi saya nggak mau Ustadz, karena saya takut diuji oleh Allah tentang riba. Nah, lu nanya apa nyindir sih, pikir saya. Pas. Kok ya pas? Kok kebetulan? Kok saya yakin itu nggak kebetulan? Itu pesan-pesan ilahiyah. Saya tergunggu, termangu-mangu. Lanjut apa enggak? Mumpung expander saya udah lunas, ya kan? Saya sudah nggak punya cicilan, ya kan? Ini akan cicilan lagi. Jadi hidup dari cicilan ke cicilan berikutnya, ya kan? Gitu. Nah, qadarullah, ada Jumat berkah. Jumat yang sangat berkah sekali. Saya bertemu dengan seseorang, ya kan? Saya cerita mau ambil rumah. Di mana? Di sana. Pakai apa? Skema KPR. Nggak usah lama sampai utangnya dah. Nih saya pada uang, pakai aja. Gitu katanya. Langsung ditransfer 200 juta. Nggak jadi KPR kan? Ya kan? Bayarnya gimana? Samampumu, ya. Ya kan? Lebih cepat, lebih baik gitu. Itu ya Allah, pertanyaannya itu belum sempat saya jawab. Saya jawab setelah dapat itu. Ya, baru saya jawab. Ya, baru saya jawab. Saya akan jawab pertanyaan jamaah itu. Jamaahnya ada di Cikarang Baru, tapi bukan di ruangan ini orangnya. Bukan jamaah Masjid Al-Islah. Benar-benar kayak dia nyindir gitu. Ya. Tapi saya yakin dia bukan bermaksud nyindir. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mentautkan pikiran-pikiran dan hati-hati orang beriman. Gitu. Alhamdulillah ya Allah, enggak kena riba. Gitu kan. Enggak jadi riba nih, alhamdulillah ya Allah gitu. Tadinya entar 5 tahun saya tutup lah. Gitu kan. Setelah perhitungan, karena kan KPR boleh dilunasi, enggak boleh dilunasi sebelum 5 tahun kan. Ya udah 5 tahun dosanya seamar-amar gitu kan. Jadi dulu saya juga sama. Ketika ambil rumah yang di Gerah Wisata itu, Gerah Wisata biar keren, belakangnya di belakang Gerah Wisata itu sama. Ya Allah, tiap pekan pengajian itu ada jamaah yang tanya tentang riba terus, ngambil rumah terus, itu tiap pekan. Ini nanya apa nyindir, ini nanya ini. Aku berdoa kepada ya Allah, berikan saya kekuatan untuk segera melunasi rumah saya. Ya Allah, yang hutang tadinya 20 tahun, alhamdulillah di tahun ke-6 Allah berikan kekuatan untuk melunasi. Karena tadi, jadi setelah itu saya enteng tuh jawab, enggak boleh. Oh gitu. Enggak boleh gitu kan. Enteng banget gitu kan. Enteng banget. Ya itu karena apa? Karena kita takut tadi menolak, membuat cover, ya kan, membuat tutup antara kita dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Terima kasih ya orang baik yang sudah ngasih pinjaman 200 juta. Yang sehingga enggak jadi KPR, ya kan. Itu ada orang baik dari sana. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya kalau kita tetap menggunakan kata-kata, menggunakan kalimat yang bermakna ganda, kita berpotensi mendapatkan azabun alim, ya, mendapatkan azabun alim. Isa ujar sang lakoni. Oh iya, akeh ini. Baik,
teman-teman yang dimuliakan Allah, clear ya? Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Syekh Asy-Syafi'i, mengambil riwayat daripada siapa tadi? Riwayat siapa tadi? Fa'au'i sam'ak, ya kan? Fa'au'i sam'ak. Dulu saya yang saya hafal itu idza marartum biqoulihi ta'ala. Yang saya hafal tuh, makanya tadi saya belum lihat tulisan sudah saya sebutin tuh. Yang saya hafal teksnya itu idza marartum biqoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kalian lewat suatu firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu fa asghi sam'ak, maka tajamkanlah pendengaranmu, fa innahu khairun yu'mar aw syarrun yunha anhu. Baik, demikian untuk pertemuan pada malam hari ini. Masih ada beberapa ayat yang di Al-Baqarah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada sharing kita persilahkan. Masih ada waktu ya, kita kasih waktu 15 menit lah ya kan. Biar pengajian kita setara dengan 1 jam kuliah, yaitu 90 menit. 1 jam kuliah. Monggo. Jangan susah. Kalau sharing boleh susah-susah, kalau nanya nggak boleh susah-susah. Kalau nggak ada kita tutup. Pak Haji ada, Pak Haji? Ada, Oh, siap. Sharing kan? ya perlu sharing berikutnya. Siap. Surat Al-Taubah kenapa dinamakan Al-Taubah? Surat At-Taubah. Dinamakan Al-Taubah. Pertanyaannya kenapa? Iya. Oke. Ada yang lebih sulit nggak? Nantangin. Tadi bilang jangan sulit-sulit, begitu jawab pertanyaannya gampang. Nantang. Ada yang lebih sulit nggak? Baru atur. Satu lagi saya. Pertanyaannya Udah dapat jawabannya? Udah dapat jawabannya? Udah ya? Tadi yang jawab ayah ya? Nah, itu jawabannya. Siap. Terima kasih saya nggak jadi jawab. Kenapa ustaz-ustaz dinamakan di luar mereka itu ustaz subhat? Ya, yang ngomong bukan saya, kenapa saya yang ditanya? Ya dengan itu loh, meletakkan beban orang lain ke pundak saya, nggak fair itu namanya. Sebaiknya nanya kepada yang ngucapin. Ya, yang ngucapin bukan saya, kok saya yang suruh jelasin. Saya juga nggak tahu. Ya kan? resiko. Namanya dia ustaz menjelaskan arti subhat di sini, gitu loh. Oh iya. Sulit jawabnya gitu. Oh iya. Wah, tadi nantang sih ya. Baik. Kalau gini ya, syubhat itu kan kalau kita kembalikan, ngeri loh, melabeli sebuah produk, suatu entitas dengan kata syubhat. Ini fakta. Ya kan? Karena syubhat itu haram. Ya kan? Faman waqa fi syubhat faqad waqa fil haram. Hadis nomor berapa itu? Nomor 6 ya berarti ya. Hadis nomor 6 atau nomor 7 ya, Arba'in Nawawi. Innal halala bayyinun, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman waqa fi syubhat faqad waqa fil haram. Itu satu, ya kan? Enggak mudah. Yang kedua, syubhat itu artinya memasukkan sesuatu yang membuat ragu-ragu pemikiran. Ya kan, namanya syubhat fikriyah. Ya kan? Ada namanya syubhat fikriyah, ada namanya syubhat apa satu lagi ya? Ada 2 tuh, ya kan? Kalau syubhat fikriyah itu obatnya satu, gampang, ilmu. Ya kan? Kalau kita mendapatkan keterangan yang data yang jelas, maka syubhat fikriyah lepas. Dengan apa? Literasi. Ya kan? Yang kedua, apa namanya? Syubhat apa ya? Syubhat syahwat kalau nggak salah ya. Itu jalannya satu, taubat. Ya kan, taubat. Ya, yang masalah adalah, ya kan, itu tidak akan keluar. Sebenarnya di kampus-kampus kami nggak diajarkan. Karena sebagian orang menuduh itu diajarkan di kampus-kampus kami, di kampus-kampus kami. Saya mewakili alma mater ya kan, dari kampus ternama Saudi Arabia, ya, mewakili alma mater. Di kampus itu nggak diajarkan
ya kan? Justru yang mengeluarkan mereka. Ya, mereka siapa? Kamu saya? Bukan. Oh iya. Bukan. Iya, justru ya kan, karena sementara sebagian masyarakat menyangka lulusan Al-Imam Muhammad Ibn Su'ud Riyad, lulusan Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Madinah atau lulusan Timur Tengah itu memiliki pemahaman yang kemudian mereka diksikan, narasikan dengan Wahabi. Ya. Orang kalau melihat jenggot saya, ya kan, kalau sorbannya saya akan turunin, pecinya saya ganti warnanya, sini yang putih, ya kan, ya kan? Apalagi dengan jenggot saya yang acak adul begini kan, yang mertua saya ya gerah melihatnya, gitu kan. Ya kan? Enggak apa-apa mama, ini mah bagian dari kesaktian saya. Ini bagian dari kesaktian saya ini kan, jangan dicabut, jangan dipotong, ya kan? Karena saya seperti Samson Betawi yang kalau bulu keteknya dicukur hilang kekuatannya. Saya kalau jenggot saya dicukur apa jadinya? Ya kan? Dulu saya pernah melontosin jenggot saya, melihatnya lucu banget ya. Untung 3 bulan kemudian dapat lagi. Hah? Setabri. Bukan setabri gitu ya. Jadi itu karena sebenarnya ada ya biasa rivalitas. Saya sih sebenarnya tidak menyebutnya sebagai rivalitas karena sebenarnya tidak perlu berrivalitas karena kita harusnya fastabiqul khairat. Tapi karena menukik di tengah keramaian, pesawat itu kalau turun itu apa? Ya, landing. Kalau ini naik, take off. Karena pesawat itu take off di tengah keramaian, bisa jadi ada yang terganggu. Karena pesawat itu landing di tengah keramaian, boleh jadi ada yang tersentuh. Itu risiko, ya kan? Risiko. Dan ingat, setiap prajurit pemikiran akan memperjuangkan pikirannya dimanapun, ya kan? Prajurit pemikiran Muhammadiyah akan memperjuangkan pikiran-pikiran Muhammadiyah. Prajurit Nahdlatul Ulama akan memperjuangkan pikiran-pikiran doktrin Nahdlatul Ulama. Nah, ketika kita ambil yang dua aja ya, ketika dua doktrin ini take off dan landing di tengah keramaian orang Muhammadiyah, take off atau landing di tengah keramaian Nahdlatul Ulama, maka ada orang Nahdlatul Ulama yang kena sibasan angin sayapnya, goyang, ya kan? Nah, kalau orang Nahdlatul Ulama ngambil landing dan take off di keramaiannya Muhammadiyah, ya juga sama, ya kan? Akan ada keramaian begitu, ya kan? Nah, makanya ya gunakanlah argumen, jangan gunakan sentimen. Itu dalilnya itu kan, dalilnya harus gunakan argumen. Dan orang kalau berargumen itu nggak emosi. jangan bawa-bawa apa namanya, ya biasa aja orang berargumen tuh nadanya, desibel suaranya nggak usah dinaikin kayak orang marah. Yang berargumen aja, ya kan? Ya nggak usah. Kan biasanya kalau desibelnya naik, ya kan, urat lehernya keluar. Kalau urat lehernya keluar, air mukanya memerah. Biar air mukanya nggak memerah dan urat lehernya keluar, desibelnya turun. Itu aja, gunakan desibel biasa aja, namanya orang, dan argumennya kayak gini aja suaranya, ya kan? Nggak usah pakai desibel suaranya, nggak usah tinggi-tinggi, turunin desibelnya. Jadi kan enak dengernya. Jadi nggak seperti orang berantem, tapi adanya seperti orang berargumen, ya kan? Dan memang ujian atau fitnah sosial media itu luar biasa, ya kan? Hari ini orang yang tidak sangat terkenal sebelumnya bisa sangat terkenal, diketahui, direaction oleh banyak orang, walaupun keterkenalannya kan algoritma internet nggak punya filter tentang apa namanya terkenal di sisi kanan atau sisi kiri. Yang penting ya apa namanya apa sih, begitu ngeklik dapat duit kan, gitu dia pikirannya kan. Pikirannya algoritma sosial media kan begitu. Sehingga ya kita
sebagai orang Islam harusnya menjadi unsur perekat di tengah retak-retaknya umat Islam ini, karena harus ada yang merekatkan. Namanya perekat, ya kan, rekat kanan rekat kiri, ya tonjok kanan tonjok kiri. Kalau yang sebelah kiri nonjok ke tengah kena, yang sebelah kanan nonjok ke tengah kena, yang sebelah kiri nonjok ke kanan belum tentu kena, karena kena yang di tengah dulu. Ya kalau babak belur nggak apa-apa, namanya juga unsur merekat. Nah, spirit semangat merekatkan masyarakat itu yang harus kita jaga dan pelihara, karena pihak ketiga yang akan tepuk tangan, ya kan. Terima kasih ya sudah melaksanakan program kerja kami dengan biaya dari kalian. Keren kalian loh. Good job, gitu kan? Kan pasti ada yang bertepuk tangan, ada yang shake hand, ya kan? Shake hand atau gini? Apa? Grab hand, bukan shake hand ya. Kalau shake hand begini ya. Kalau rush hand gini ya. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi, ayolah, udah waktunya kita itu menggunakan falsafah yang disampaikan oleh para ulama. Kita boleh tidak bersepakat pada hal-hal tertentu. Kita harus bertasamuh, berlapang dada pada apa-apa yang kita tidak bersepakat, dan kita mari saling tolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakat. Yang nggak sepakat tasamuh, yang sepakat kita saling tolong menolong. Keren ya kalimat saya? Bukan sih kalimat saya, kalimat orang lain itu. Itu kan kata kita, Ustaz. Iya. Tapi kata mereka tidak. Karena nggak boleh mengambil ilmu dari pusat-pusat yang subhan. Ya nggak apa-apa. Kan jangan, kalau orang Quraisy nggak mau menerima dakwahnya Nabi, kan Nabi tetap jangan fokus kepada yang nggak nerima, ya kan. Nanti kalau kita yang sudah berkuasa, mereka nggak akan punya pilihan kecuali menerima, kan gitu. Seperti ketika Fathul Makkah, pada akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal juga nyerah. Iya. Tunggu aja kalau saya jadi presidennya. Kalau dia masa siapapun presiden, asal tidak dilarang sholat. Iya. Itu mereka, itu mereka. Iya. Menipu gitu loh. Ya, nanti kalau saya kan udah saya larang sholat, kemudian saya juga ya 2035 lah insya Allah. Ya. Gimana, setuju? Amin. Ya, kan? Karena mimpi hari ini ada kenyataan di waktu yang akan datang, dan kenyataan hari ini ada mimpi-mimpi kita di masa lalu. Wah, gitu. Nggak apa-apa Pak Haji, yang sabar, ya kan? Yang sabar, ya kan? Nggak usah emosi. Ya. Nggak usah kesel. Ya, ikhwah. Terus terhadap permasalahan jalur Gaza, ditanya mereka tidak mau membantu karena apa? Beda manhaj, jadi nggak mau bantu. Padahal Tuhannya sama Allah, sholat, Qurannya sama, Nabi Muhammad. Tapi kata-kata beda manhaj itu salah juga. Enggak, menurut mereka, bukan saya. Enggak, secara bahasa, ya saya sampaikan kepada mereka nih. Kan rekamannya nanti diupload nih kan. Manhaj kita itu sama, Al-Quran sama hadis. Iya. Madhabnya ada yang beda. Yang beda kan madhabnya, bukan manhajnya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita tunggu aja di yaumul hisab. Ya kan? Tetap fokuslah beramal, fokuslah menjadi influencer yang baik, tetap fokuslah menjadi orang Islam yang innamal mu'minuna ukhwah. Walaupun kemudian ada yang tidak mau menjadi ikhwah, kita nggak masalah. Karena umat Islam ini jumlahnya 1,7 miliar, dan berpotensi orang Cina akan banyak datang ke Indonesia, dan itu potensi untuk kita dakwahi, ya kan? Kita akan dakwahi mereka. Silahkan datang ke negeri kami. Kalian akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika itu kalian ucapkan, maka tidak ada lagi Cina, nggak ada lagi Indonesia, ya kan? Semua jadi orang Islam. Gitu aja, digampangin, ya kan? Karena Allah memudahkan urusan kita menjadi mudah. Jangan kita yang kemudian mempersulit gitu. Ya itu wajar, karena setiap prajurit pemikiran akan memperjuangkan pemikirannya. Pak Haji akan perjuangkan pemikiran yang Pak Haji yakini.
Ya, mereka akan memperjuangkan pemikiran-pemikiran yang mereka yakinin. Ketika dua pemikiran yang saling diperjuangkan ini bertemu, ya kan, dan sama-sama kuat, apa yang akan terjadi? Tasadu, tabrakan. Ketika terdapat akan terjadi gentaran, dan yang akan rugi sesama orang Islam. Maka biar tidak tasadu, tidak saling bertabrakan, yang satu banting setir gigi, muter dulu, ya kan, loncat. Gitulah ya bijaknya. Bijaksana, kalau bijak sini nggak gitu kalimat saya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik. Ustaz, Muhammadiyah nggak landing di head Ustaz. Hah? Bukan take off di head Ustaz Muhammadiyah. Take off di mana? Take off di BSI. Good job. Kan? Saya itu harusnya jadi headline-nya terus itu harusnya ya. Nah, kita keren ya, mencabut 35 triliun ya kan. Ada satu bank, satu kantor cabang bank aja ada nasabah naruh uang 1 miliar. Itu tadi mau tutup kan tutup karena ada nasabah yang naruh 1 miliar. Ya, ya. Apalagi naruh 35 triliun ya kan. Ya. Itu moga-moga dipindahinnya ke bank amalat ya. Yang murni syariah dari awal. Wallahu a'lam bishawab. Cukup oke? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.